Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pertolongan kasus distokia fetalis pada kasus nomor 10.3 dengan situs transversodorsal, kemudian posisi cephalolial sinister dengan habitus penekukan pada semua kaki, kemudian hambatannya ada 4. Yang pertama adalah diameter fetus lebih besar dari diameter pelvis inlet. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ekstremitas atau alat gerak yang dapat difiksasi. Yang ketiga adalah bagian kepala fetus terhadap ilium sinister induk. Dan yang keempat adalah bagian pelvis fetus terhadap ilium dexter induk. Kemudian untuk penjelasannya adalah situs transversodorsal, maksudnya adalah sumbu memanjang fetus tegak lurus dengan saluran kelahiran atau pelvis inlet. Kemudian dengan bagian dorsal fetus sudah menghadap saluran kelahiran atau pelvis inlet. Selanjutnya adalah posisinya. Posisinya adalah cephalolial sinister. Maksudnya adalah bagian kepala fetus berada pada sisi kiri induk atau sejajar dengan ilium sinister induk. Kemudian dengan habitusnya adalah penekukan semua kaki. Hambatannya diameter fetus lebih besar dari diameter saluran kelahiran atau pelvis inlet. Kemudian tidak ada ekstremitas yang dapat difiksasi. Kemudian kepala fetus terhadap ilium sinister induk. Yang terakhir adalah pelvis fetus terhadap ilium dexter induk. Kemudian pertolongannya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, karena tidak ada ekstremitas yang dapat difiksasi, di sini kita akan melakukan penjeratan pada tubuh fetus dengan menggunakan alat, yakni introducer bengkok yang sudah ditali menggunakan tali. Kemudian caranya yang dapat dilakukan adalah dengan kita retropulsi tubuh fetus, kemudian tangan kita masuk intravaginal dengan membawa introducer bengkok, kemudian lilitkan pada vertebrae thoracalis fetus. Lilitkan, hanya cukup dililitkan, tidak perlu difiksasi. Lilitkan saja. Apabila sudah, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan kombinasi gerakan, yakni retropulsi bagian posterior fetus dan traksi tali. Retropulsi bagian posterior fetus, traksi tali. Lakukan secara berulang. Retropulsi dan traksi, retropulsi, traksi. Kemudian sampai posisinya kurang lebih seperti ini. Kedudukannya adalah situs longitudinal anterior. Kemudian posisinya adalah dorso-ilial dexter dengan habitusnya fleksi leher dan penekukan pada kedua kaki depan. Maka apabila kedudukannya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah dengan kita melakukan penjeratan pada leher fetus. Caranya adalah dengan kita retropulsi leher fetus, kemudian tangan kita masuk intravaginal sembari memegang tali, kemudian melilitkan tali pada leher fetus. Kita lilitkan saja, tidak perlu difiksasi. Apabila sudah, maka kembali dapat dilakukan kombinasi gerakan, yakni retropulsi bagian posterior fetus, kemudian traksi tali, retropulsi bagian posterior fetus dan traksi tali ke arah anterior. Lakukan secara berulang-ulang sampai bagian kepala fetus menyentuh ilium sinister induk. Lakukan berulang-ulang. Apabila kepala sudah menyentuh ilium sinister induk, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan kita retropulsi frontalis, kemudian kita raih mandibula fetus, kita traksi, kita keluarkan saluran kelahiran seperti ini.
Kemudian apabila sudah seperti ini, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah diagnosa hidup dan mati. Caranya adalah dengan kita melakukan pengecekan pada refleks mata dan juga refleks mengisap. Apabila sudah dikatakan bahwa fetus sehat atau normal atau hidup, maka langkah berikutnya adalah kita lihat di sini hambatannya ada pada penekukan kaki atau kakinya masih masih di dalam. Jadi langkah selanjutnya adalah dengan kita mengeluarkan kedua kaki depan dengan kita keluarkan satu-satu, yakni dengan cara retropulsi skapula pada satu kaki, retropulsi skapula, kemudian traksi radius ulna, retropulsi karpal, traksi metakarpal, dan keluarkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah fiksasi. Kembali lakukan kombinasi gerakan untuk mengeluarkan kaki yang berikutnya. Caranya sama, retropulsi skapula, traksi radius ulna, retropulsi karpal, traksi metakarpal, keluarkan, kemudian fiksasi. Apabila sudah seperti ini, kedudukannya di sini adalah dengan situsnya longitudinal anterior, kemudian posisinya dorso-ilial dexter dengan habitusnya normal. Yang salah pada kedudukan ini adalah posisinya, yakni dorso-ilial dexter yang seharusnya adalah dorso sakral. Maka kita harus membenarkan posisinya dengan kita melakukan rotasi. Caranya kita membutuhkan tongkat atau kayu yang kemudian kita fiksasikan, kita tali pada kedua kaki depan fetus, tegak lurus dengan kedua kaki depan fetus. Kemudian kita tali menggunakan tali. Apabila sudah kita lakukan penalian kedua kaki depan dengan bantuan tongkat atau kayu, maka langkah berikutnya adalah dengan kita memutar fetus berlawanan arah jarum jam. Jadi kita putar berlawanan arah jarum jam sampai posisi fetus menjadi dorsosakral. Apabila kedudukan fetus sudah seperti ini, posisinya sudah seperti ini, dorsosakral, maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melakukan penarikan paksa. Seperti biasa, penarikan paksa dapat dilakukan dengan bantuan 4 tenaga laki-laki dewasa, yakni dengan kita lakukan penarikan paksa ke arah kaudo dorsal, ke arah atas kaudo dorsal. Kemudian setelah fetus berhasil keluar setengah bagian, kita rubah arah penarikan menjadi kaudo ventral sampai fetus berhasil dikeluarkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.